Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy. Bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra. Di video kali ini Jayakra akan mereview sebuah bangunan bersejarah yang disulap menjadi destinasi tempat wisata yang estetik dan memiliki spot foto yang instagramable. Apalagi sekarang ditambah lagi spot foto Big Infinity Room yang sedang hits akhir-akhir ini. Untuk lokasinya itu berada di Sukoharjo, Solo. Nama tempatnya adalah Rasa Madu Heritage. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram kami @jayakraofficial. Perjalanan kita mulai dari Semarang melalui jalan tol. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar 1,5 jam aja ya teman-teman. Dan untuk exit tolnya kita nanti di Kertosuro. Dan yang berada di depan ini gerbang tol Banyudono, merupakan tol Jogja Solo yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2024 lalu. Setelah exit tol kita belok kanan ke arah Kertosuro, dan sekarang ini kita berada di Jalan Semarang Surakarta. Kita tinggal lurus aja ya sampai lampu merah perempatan Gembongan. Dan ini kita sampai di lampu merah perempatan Gembongan. Dan nantinya kita belok ke kiri mengikuti warna lampu ya. Sebentar lagi udah mau nyampe nih. Oh iya, kalau dari exit tol sampai ke Rasa Madu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menitan ya. Kita tinggal lurus aja sampai mentok, nanti udah kelihatan kok bangunannya. Nah itu dia, udah kelihatan jelas. Di depan ada pertigaan, kita belok kanan ya. Sebenarnya kita udah nyampe ya, hanya saja ini bagian samping belakangnya. Kita mau nyari bagian depan untuk pintu masuk dan area parkir. Untuk tarif parkirnya sendiri, motor Rp2.000, mobil Rp5.000, dan bus pariwisata Rp15.000. Dan untuk bayarnya nanti kalau kita mau pulang ya. Kita mau cari tempat parkir dulu nih teman-teman. Kalau untuk kendaraan roda 4 belum terlalu banyak yang parkir ya. Kita datang di weekend jam 9 pagi kurang, dan ternyata udah banyak khususnya kendaraan bermotor yang berparkir rapi di sini. Padahal tempat ini belum buka loh. Terus aku lihat juga ada beberapa bus pariwisata. Aku dapat info dari stafnya kalau busnya itu udah datang dari setengah 8 pagi, sedangkan Rasa Madu ini bukanya jam 9 pagi. Berdekatan dengan area parkir terdapat beberapa toilet, dan di sebelahnya lagi ada fasilitas berupa musola. Area parkirnya sendiri cukup luas ya teman-teman, dapat menampung sepeda motor, mobil, bahkan bus pariwisata. Langsung aja yuk kita masuk. Sebelum masuk kita perlu membeli tiket terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa lihat baru buka antriannya udah cukup panjang. Meskipun demikian antriannya tetap tertib dan pelayanannya cepat. Rasa Madu Heritage ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Tempat ini dulunya bernama The Heritage Village dan sekarang sudah berganti manajemen menjadi Rasa Madu Heritage. Untuk HTM-nya sendiri itu ada dua, yaitu tiket reguler dan tiket terusan. Kebetulan kita datang di weekend dan membeli tiket terusan dengan harga Rp47.500 per tiket. Ini untuk info tiketnya. Untuk anak tinggi badan di atas 1 meter sudah dikenakan 1 tiket. Di sini juga ada ketentuan yang berlaku, seperti tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan, membawa makanan minuman dari luar, dan menerbangkan drone di area ini. Kemungkinan boleh kalau sudah izin pihak pengelola wisata. Setelah menunjukkan tiket ke petugas, kita diberi stempel di tangan. Stempel hitam untuk tiket reguler dan stempel merah untuk tiket terusan. Tempat ini dulunya merupakan pabrik gula Gembongan yang berdiri sejak 1892 dan sekarang disulap menjadi tempat wisata bersejarah yang menarik. Di sini juga menjual bibit tanaman bunga gitu ya, cocok ditanam di tanah yang lapang seperti kebun atau taman. Ada juga nih beberapa koleksi hewan yang ada di Rasa Madu ini, di antaranya seperti unggas berupa ayam. Ayam ini sepertinya ayam Brahma ya kalau dilihat dari ukuran bulunya yang jumbo. Terus ada juga kolam ikan hias, tapi kalau menurutku untuk kolamnya sedikit kurang terawat nih.
Langsung aja yuk kita masuk ke dalam gedung indoornya. Di dalam sini terdapat permainan rumah balon untuk anak-anak. Ini free ya, tidak dikenakan tiket tambahan lagi. Dan menurutku di dalam gedung ini sedikit gerah, apalagi kalau pengunjungnya lumayan banyak seperti ini. Pengunjung ini mereka sedang mengantri untuk memasuki Kubik Infinity Room, sebuah spot foto yang terbaru di Rasa Madu ini. Dan selama promo tanggal 7 hingga 21 Oktober 2024 mereka memberi free HTM Kubik untuk pengunjung. Selain itu di area ini juga terdapat kafetaria yang menjual berbagai menu makanan dan minuman. Semisal kalian datang bawa rombongan apalagi weekend seperti ini, lebih baik bisa reservasi terlebih dahulu. Kalau menurutku kafetaria ini tempatnya menarik ya, berada di dalam ruangan pabrik gula seperti ini. Buat spot foto yang kekinian juga oke banget. Di tengah-tengahnya itu ada mesin pres tebu pembuatan gula ya. Dan ini yang jadi nilai plusnya karena tempat ini menjadi estetik. Di bagian tengahnya itu ada tempat duduknya buat menikmati makanan atau minuman yang kita pesan. Lalu ada juga kursi pijat. Di sini pengunjung bisa melakukan relaksasi sebentar dengan tarif yang telah ditentukan. Pas banget ya buat yang ngajak orang tua. Kayaknya enak banget ini ya. Selama masa promo sebelum masuk Kubik Room kalian wajib ambil nomor antrian dulu ya ke petugas yang berada di samping depan kursi tunggu ini ya. Dikarenakan masuk area Kubik Room dibatasi sekitar 15 hingga 20 orang saja supaya tetap kondusif di dalam ruangan. Sebelum masuk ke ruangan kita diberi arahan sebentar oleh petugas dan waktu yang diberikan di dalam ruangan maksimal 15 menit dan diharapkan pengunjung tetap berada di jalur. Yang terpenting juga untuk yang bawa anak-anak wajib didampingi oleh orang tua ya. Dan ini dia Kubik Infinity Room Rasa Madu Heritage. Karena ruangannya tidak begitu besar dan untuk jalurnya juga tidak begitu lebar, jadi jalannya kita harus sabar dan bergantian. Untuk jalur masuknya itu muat sekitar 2 orang aja ya. Mungkin ini tujuan pengelola membatasi pengunjung yang masuk ke Kubik Room agar tetap kondusif. Kubik Infinity Room ini merupakan sebuah ruangan yang menggabungkan antara seni dan teknologi yang dihiasi dengan lampu warna-warni yang menyuguhkan area spot foto yang estetik dan instagramable bagi pengunjung. Wah, sebuah pengalaman yang menarik bukan? Untuk mengambil gambar atau video kita hanya boleh berada di dalam jalur saat kita berjalan. Jadi nggak boleh sampai masuk-masuk gitu ya ke dalam lampu-lampu ini. Di area ini ada petugas yang mengarahkan kita untuk jalur selanjutnya. Tenang aja teman-teman, di dalam ruangan ini full AC ya, jadi tidak gerah sama sekali. Di sini terdapat 5 ruangan dengan tema yang berbeda-beda. Kalau masuk ruangan ini harap berhati-hati ya, karena di kanan kirinya runcing-runcing seperti ini teman-teman. Ruangan ini menciptakan efek cermin yang bertujuan untuk membuat ruangan lebih luas dan tak terhingga. Wah, keren banget ya, sebuah pengalaman yang menarik dan berbeda tentunya. Dan ruangan selanjutnya ini semacam lampu warna-warni yang didesain semenarik mungkin. Termasuk lantainya juga terbuat semacam dari kaca juga ya. Jadi memang supaya terlihat lebih luas ruangannya. Jangan lupa juga untuk mengabadikan setiap momennya. Gimana nih teman-teman, tertarik berwisata ke Rasa Madu Heritage? Atau mungkin teman-teman yang ada pengalaman di sini bisa sharing melalui kolom komentar. Ini kita cukup sekitar 10 menitan aja ya di sini. Kalau kelamaan nanti khawatir anak-anak agak pusing. Karena kita berkunjung di weekend, jadi tidak heran kalau banyak pengunjung, apalagi tempat ini lagi viral-viralnya di sosmed. Jadi pengunjung tentunya memburu spot foto yang instagramable. Karena kita membeli tiket terusan, kita dapat mengakses ke Museum Transportasi dan 3D Art. Wah, kayaknya bakal menarik ya. Kira-kira seperti apa ya di dalam? Yuk ikutin kita terus. Dan ini dia, kita sudah berada di dalam ruangan museum. Ternyata di sini terdapat koleksi kendaraan antik.
Tidak hanya itu saja, di sini juga terdapat 3D art yang bisa juga kalian gunakan untuk background spot foto yang menarik. Apalagi didukung dengan properti kendaraan yang antik. Wah, keren banget ya. Pengunjung juga diperbolehkan menggunakan properti yang ada untuk mengabadikan momen berupa foto maupun video. Yang penting tetap hati-hati ya dan tidak merusaknya. Apalagi ini barang-barang antik. Sebenarnya si kecil bakalan betah di sini. Hanya saja di area ini disarankan lebih baik pakai pendingin ruangan ya, karena mengingat tempatnya yang indoor dan minim ventilasi, jadi cukup gerah sih menurutku. Gimana nih menurut teman-teman? Lebih baik beli tiket reguler atau tiket terusan yang bisa mengakses ke museum transportasi ini? Coba deh bisa tulis melalui kolom komentar. Selanjutnya masih ada koleksi mobil yang berada di balik tembok ini. Yuk coba kita lihat dulu. Museum ini cocok banget buat teman-teman yang suka spot foto yang unik dan menarik. Terus misal kalian pengen foto bareng pasangan atau keluarga, kalian bisa minta tolong kepada staf yang berjaga di sini untuk membantu mengambil video ataupun gambar. Kalau menurut penilaianku dari awal pintu masuk sampai di museum, semua staf yang berjaga ramah-ramah banget ya. Ini bisa menjadi nilai plus ya buat suatu tempat wisata. Di sini juga ada koleksi VW kodok berwarna putih. Jadi ingat film Hollywood gitu ya. Lalu juga ada mobil perang ala TNI. Ini sih menurutku paling gagah dan sering antri ya untuk mendapatkan momen foto di sini. Setelah dari museum, kita akan istirahat sebentar untuk melepas dahaga. Dan ini adalah area souvenir ya teman-teman. Jadi sebelum kita ke area outdoornya, kita melewati tempat ini dulu. Karena di sini area souvenir, tentunya tempat ini menyediakan pernak-pernik aksesoris fashion seperti kalung, kacamata, dan topi. Kebetulan ada tempat duduknya dan ruangannya itu ber-AC, jadi kita bisa sekalian ngadem ini. Tidak ketinggalan juga, toko ini menyediakan berbagai oleh-oleh batik seperti jas, kemeja, dan kipas. Karena hari semakin siang dan panas, langsung aja kita menuju ke area outdoornya. Dan ini dia area outdoornya yang ada di Rasamadu Heritage. Area ini memiliki nuansa klasik ala-ala Eropa. Bangunan dengan gaya arsitektur zaman Belanda ini memiliki luas sekitar 2,2 hektar dan belum pernah diubah arsitekturnya loh. Jadi vibes-nya berasa di luar negeri gitu ya. Padahal ini ada di Solo, Jawa Tengah. Wah, menarik banget ya teman-teman. Yuk, kapan kalian agendakan liburan di sini? Selanjutnya di area outdoor ini pengunjung juga bisa melakukan foto bersama burung hantu dengan tarif sukarela saja. Menarik bukan? Oh iya, ternyata ada beberapa artis juga loh yang pernah foto dengan burung hantu di sini. Hari semakin siang dan panas, aku saranin kalian pakai pelindung kepala ya seperti topi ataupun payung. Karena tempatnya memang benar-benar outdoor dan tidak ada tempat berteduh ya. Di sini juga masih ada area yang masih dalam tahap pembangunan. Sepertinya beberapa bulan lagi tempatnya bakalan lebih bagus dan menarik lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke area atas di sana. Oh iya, kalau siang seperti ini terdapat live musik juga ya. Untuk menuju ke atas kita dapat menggunakan akses anak tangga ini. Untuk naik dan turun itu sejalur ya, jadi kalian harus bersabar dan bergantian dengan pengunjung yang lain.
Di atas ini merupakan area spot foto dari ketinggian. Selain itu pemandangannya juga oke banget. Hanya saja kalau siang seperti ini cukup panas ya teman-teman. Semakin siang banyak yang mencari tempat untuk berteduh. Mungkin waktu yang tepat berkunjung sore hari ya. Hanya saja tempat ini jam 5 sore sudah tutup. Masih di area outdoor, di sini juga terdapat spot foto yang gak kalah menarik nih. Yang bagian taman ini bagus sih sebenarnya, ada lampu-lampu sama tempat duduknya gitu. Mungkin kalau pohonnya udah agak tinggian dan rimbun bakalan lebih teduh ya. Ini merupakan toilet kedua yang ada di Rasa Madu Heritage ini. Yang pertama tadi berada di area parkir ya. Dan seperti yang aku sampaikan sebelumnya, di sini masih ada proyek pembangunan. Penasaran deh bakalan seperti apa ya? Biasanya pengunjung memburu spot foto yang bertuliskan Rasa Madu Heritage. Kalau menurutku sendiri tempatnya bagus sih, estetik banget buat pemburu foto yang kekinian dan instagramable. Jadi untuk setiap spot itu harus sabar mengantri ya. Di sini juga terdapat patung kuda dan ada juga patung ala-ala orang Eropa gitu, yang bisa juga digunakan menjadi area spot foto yang menarik. Gimana nih teman-teman, tertarik berwisata di Rasa Madu Heritage? Cukup sekian ya video Jayakra di Rasa Madu Heritage. Like bila suka, tinggalkan komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.